Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Solahuddin Amrullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MISD dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran PKN MI. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Magfirah, NIM T20184008, akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran PKN dan macam-macam strategi pembelajaran. Nah, sebelumnya, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya panglima atau jenderal. Jadi, strategi adalah ilmu kepanglimaan atau ilmu kejeneralan. Nah, dalam dunia pendidikan yaitu suatu rancangan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa strategi adalah pola umum kegiatan antara guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digagaskan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa siasat guru untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta dengan komponen-komponen lain dalam sistem instruksional sehingga terjadi secara konsisten. Sedangkan strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pembelajaran sebagai suatu cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat dikatakan strategi pembelajaran PKN adalah siasat yang direncanakan guru dalam kegiatan pembelajaran agar tercapai suatu tujuan pembelajaran PKN yang efektif. Nah, di sini peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Peran guru dapat mengaktifkan siswa juga. Nah, di sini ketika siswa aktif, pembelajaran akan secara cepat meningkat, dan ketika siswa pasif, pembelajaran juga akan melambat. Nah, jadi diposisikan guru dan siswa harus terus berkoordinasi dengan baik. Nah, berikutnya adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Apa sih mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu? Yaitu mata pelajaran yang sudah ada dari kita SD sampai kita kuliah bahkan ada. Nah, fungsinya apa? Untuk menjadikan kita menjadi warga negara yang baik, yang mengetahui hak-hak dan kewajiban. Jadi bermoral, cerdas, dan terampil. Adapun macam-macam strategi pembelajaran PKN MI yaitu yang pertama reading guide, yaitu mengambil sesuatu dari bahan bacaan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi atau information search. Jadi apa yang kita tuju terus kita cari informasinya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman penting critical incident. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu kemudian kita mengingat, setelah mengingat kita ambil hikmahnya. Apa sih pelajaran dari pengalaman dulu itu? Nah, yang keempat, melihat kejadian sebenarnya atau seeing how it is, yaitu mengenai peristiwa yang telah terjadi, kemudian setelah peristiwa itu terjadi kita perankan, kita cari masalahnya apa, nah terus kita cari solusinya. Yang kelima yaitu jigsaw. Jigsaw di sini pastinya adalah berkelompok. Dari berkelompok ini kita bisa mengenal satu sama lain, bisa menambah teman dan yang lainnya. Dari jigsaw ini kita bisa menunjuk salah satu teman kita menjadi juru bicara. Yang keenam, curah gagasan atau brainstorming, yaitu ide dari kita. Nah, dari ide tersebut kita catat semuanya. Dan langkah selanjutnya adalah guru harus merespon semua ide tersebut. Yang ketujuh adalah diskusi kelompok kecil. Jadi, murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendiskusikan. Nah, setelah mendiskusikan, maka kelompok lain menanggapi diskusi tersebut sehingga terjadi suatu suasana yang diinginkan dalam proses pembelajaran, yaitu bertukar informasi dan bertukar pendapat. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Apa yang kita tuju, terus kita cari informasinya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman penting critical incident. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu, kemudian kita mengingat, setelah mengingat kita ambil hikmahnya. Apa sih pelajaran dari pengalaman dulu itu? Nah, yang keempat, melihat kejadian sebenarnya atau seeing how it is, yaitu mengenai peristiwa yang telah terjadi, kemudian setelah peristiwa itu terjadi kita perankan, kita cari masalahnya apa, nah terus kita cari solusinya. Yang kelima yaitu jigsaw. Jigsaw di sini pastinya adalah berkelompok. Dari berkelompok ini kita bisa mengenal satu sama lain, bisa menambah teman dan yang lainnya. Dari jigsaw ini kita bisa menunjuk salah satu teman kita menjadi juru bicara. Yang keenam, curah gagasan atau brainstorming, yaitu ide dari kita. Nah, dari ide tersebut kita catat semuanya. Dan langkah selanjutnya adalah guru harus merespon semua ide tersebut. Yang ketujuh adalah diskusi kelompok kecil. Jadi, murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendiskusikan. Nah, setelah mendiskusikan, maka kelompok lain menanggapi diskusi tersebut sehingga terjadi suatu suasana yang diinginkan dalam proses pembelajaran, yaitu bertukar informasi dan bertukar pendapat. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Baik, saya Norma Yuliniantin, NIM 2018-4028. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada adu argumen, yaitu strategi yang digunakan untuk merangsang diskusi, membangun argumentasi, dan untuk memiliki pemahaman yang lebih luas yang lebih dalam tentang berbagai isu yang kompleks untuk siswa dan siswi.
Adapun langkah-langkahnya itu yaitu memilih masalah yang kontroversial yang mempunyai 2 sisi atau lebih. Yang selanjutnya itu membagi kelas sesuai dengan jumlah posisi. Yang ketiga, meminta setiap kelompok untuk membuat atau membangun argumen yang menguatkan posisi masing-masing. Yang selanjutnya itu mengondisikan perdebatan antar kelompok yang aktif, demokrasi, dinamis, artikulasi, dialektis, dan berkeadaban. Yang selanjutnya yaitu ada debat aktif, yaitu strategi yang dapat mendorong siswa-siswi untuk berpikir secara kritis, argumentatif, dan reflektif. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama itu mengajukan sebuah masalah yang bersifat kontroversial, yang satu pro dan yang satu kontra. Yang kedua yaitu membuat 2 grup di setiap kelompoknya untuk menyiapkan argumentasi. Yang ketiga, menyediakan kursi untuk juru bicara masing-masing. Yang selanjutnya itu ada setelah disiapkan kursi, lalu dimulailah debat dengan pengantar argumentasi dari masing-masing kelompok. Yang selanjutnya itu ada setelah dirasa cukup untuk perdebatan, maka sementara diminta untuk juru bicara membalik subgrupnya mendiskusikan argumentasi dari lawan. Yang selanjutnya itu setelah debat dimulai lagi dengan mengomentari argumen lawan dan juru bicara melawan atau memperhatikan argumentasinya. Yang terakhir yaitu ketika dirasa cukup, maka debat dihentikan dan meminta para siswa untuk berbaur kembali, dan guru pun mereview apa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswinya. Yang ke-10 yaitu ada bermain peran. Di sini tujuannya untuk mengajarkan siswa-siswi berempati atau beraktif dalam pembelajaran. Nah, di sini strategi ini dapat memberi stimulasi siswa dan siswi untuk mengasosiasikan dirinya dalam bentuk suatu peraturan tertentu. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu membuat permasalahan yang diangkat dari setting atau kejadian yang aktual yang berkembang di masyarakat dan itu sangat relevan. Yang kedua itu menunjuk dua orang atau lebih untuk memerankan tokoh yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Yang selanjutnya, memilih peserta untuk mengamati dan mencatat dengan berlangsung apa yang ditampilkan oleh temannya dan itu sebagai bahan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu strateginya ada mengomentari poster. Nah, di sini bertujuan untuk memberi stimulus dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan siswa-siswi terhadap suatu permasalahan. Dalam strategi ini, itu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama yaitu memilih sebuah poster atau gambar yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang kedua, meminta siswa-siswi untuk mengamati dan menghayati terlebih dahulu gambar atau poster yang ada tersebut. Yang selanjutnya, meminta mereka untuk mendiskusikan secara berkelompok, kemudian mereka harus memberi komentar atau pendapat tentang gambar atau poster yang sudah ada. Yang terakhir yaitu meminta mahasiswa atau siswi untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang terbaik dari poster yang sudah dipaparkan tersebut. Nah, untuk strategi yang selanjutnya yaitu peta konsep. Strategi ini dapat menuntut daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisis yang tinggi. Di sini siswa-siswi itu diminta untuk membuat sintesis atau diagram dari konsep-konsep yang saling berkaitan. Dan dari sini dengan memberikan panah atau garis yang memiliki arti hubungan dengan antar tokoh seperti tersebut. Yang pertama itu ada memberikan bahan bacaan kepada siswa-siswi. Yang kemudian dari bacaan tersebut siswa-siswi akan mendiskusikan dengan melakukan brainstorming dan elisitas sebanyak yang mungkin. Yang selanjutnya itu memilih beberapa kata kunci atau konsep-konsep utama. Kemudian dituangkan dalam bagan yang menghubungkan dengan konsep utama. Yang selanjutnya itu menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan garis dan dibunyikan atau diberi label pada garis tersebut. Yang selanjutnya itu dari sini itu adalah strategi pembelajaran yang ada di MI. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran itu dalam arti bahasa metode ya berarti cara atau jalan. Namun dari segi istilah, metode itu berarti cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. Nah, atau bisa juga jadikan cara untuk mencapai pengetahuan berdasarkan kaidah-kaidah yang jelas dan tegas. Nah, di sini selanjutnya itu ada metode dalam pembelajaran PKN di MI. Pembelajaran PKN di MI itu merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Nah, mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang nantinya menjadi warga negara yang lebih baik. Menurut Udin Winata Putra dan kawan-kawan di tahun 2007, itu dalam pembelajaran PKN kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki oleh guru. Metode yang dipilih dalam pembelajaran PKN itu harus sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran.
Adapun metode-metode yang dapat digunakan yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi merupakan salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terdapat proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat untuk saling mengutarakan pengalaman. Yang kedua yaitu ada metode kerja kelompok. Yaitu metode kerja kelompok adalah salah satu cara untuk mengajar di mana siswa dan siswi dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok, dan mereka akan bekerja bersama dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga yaitu ada metode penemuan. Metode penemuan merupakan proses di mana seorang siswi melakukan proses mental yang harus mampu untuk memaksimalkan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses itu melatih, mengamati, mencerna, mengerti menggolong-golongkan sesuatu, dan membuat dugaan, membentuk kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip yang dimaksud yaitu prinsip siswa biar menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Yang keempat yaitu ada metode penyajian atau tanya jawab. Nah, metode penyajian tanya jawab atau bisa dikatakan juga suatu cara untuk memberi motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya. Selain untuk mendengarkan pelajaran atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan guru agar dimengerti, bermanfaat, dan dapat diingat dengan baik. Jadi, kalau di metode tanya jawab itu melatih siswa untuk aktif dan cepat tanggap. Nah, yang nomor 5 itu ada metode ceramah. Metode ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuan kepada siswa secara lisan atau ceramah. Jadi guru hanya menerangkan apa yang akan diajarkan saja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya Nurul Fadilah, NIM 2018-4040. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurma mengenai metode dalam pembelajaran PKNMI. Selanjutnya, metode yang keenam adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Jadi istilahnya metode karya wisata ini seperti study tour. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini biasa digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Jadi guru seperti memberi contoh secara langsung. Selanjutnya ada metode inquiry. Metode inquiry ini adalah merupakan kegiatan dan penelaahan sesuatu dengan cara mencari kesimpulan, keyakinan melalui proses berpikir atau penalaran siswa secara teratur untuk yang bisa diterima oleh akal. Selanjutnya ada metode modeling. Metode ini digunakan untuk mengajarkan materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. Jadi secara langsung guru mempraktekkan atau memberi contoh secara nyata di kehidupan real kepada siswa. Itu dinamakan metode modeling. Selanjutnya ada metode gaming. Di sini dalam pelajaran PKN ini, metode ini menuntut siswa untuk berlomba-lomba mendapatkan prestasi. Selanjutnya ada metode penanaman nilai. Metode penanaman nilai ini seperti menanamkan pemahaman atau keyakinan kepada siswa agar siswa dapat berbuat baik sesuai dengan aturan kewarganegaraan yang baik. Selanjutnya ada metode bermain peran atau role playing seperti biasa. Dalam metode ini guru mengajarkan seperti model drama kepada siswa, ada yang memerankan menjadi si A atau si B. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.